wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita kembali kumpul di tempat ini untuk meneruskan ngaji kita, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar pedoman bagi kita hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini istiqomah di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan, termasuk istiqomah untuk hadir di majelis ilmu yang dengannya kita berharap Allah akan mudahkan jalan-jalan kita menuju surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua orang-orang yang mengikuti hingga hari kiamat. Kita lanjutkan, kita teruskan poin yang keempat, masih dalam bab adab terhadap ilmu, yaitu ada musyiba, tidak kekenyangan. Artinya bagi para penuntut ilmu diusahakan untuk prihatin, ya, tidak kekenyangan, karena perut yang terlalu kenyang akan menjadikan tubuh malas, mata cenderung mengantuk, tubuh menginginkan untuk direbahkan gitu. Maka yang demikian ini bagi para penuntut ilmu, khususnya saat mau berangkat belajar, untuk tidak terlalu kekenyangan. Dan sudah semestinya demikian itu secara umum sikap kaum muslimin terhadap makanan. Karena hadis ini menyebutkan secara umum, bukan hanya bagi para penuntut ilmu. Hanya saja hadis ini dibawakan agar para penuntut ilmu juga bisa melakukan yang demikian itu. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dan dia berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ini satu istilah dalam mustalah hadis, ya. Kalau kita mempelajari mustalah hadis, mempelajari tentang hadis, ya, seluk-beluk hadis, itu ada istilah hadis hasan, ada hadis sahih, dan Imam Tirmidzi punya istilah hasan sahih. Anil Mikdam, dari Mikdam ibni Ma'din Yakariba radhiyallahu an. Seperti nama orang Sulawesi, Yakariba, ya ada ya. Dari Mikdam bin Ma'ad Yakariba radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a asyarri fi batni hasbul adami lukmayatun yukimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fasulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi
wa thuluthun lin nafsi. Kata Rasulullah SAW, mamala adamiyun, tidak ada yang memenuhi anak keturunan Adam, adamiyun, wi'a asyari, wadah, memenuhi wadahnya, syarron, yang lebih buruk, min batnin, dari perutnya. Jadi tidak ada satu wadah yang dimiliki anak Adam yang memenuhi wadah tersebut yang lebih buruk daripada penuhnya perut. Hasbul adami, cukuplah anak keturunan Adam itu, cukuplah manusia itu seperti kita ini, luqaimatun, beberapa potong makanan, yukimna sulbahu, untuk menegakkan punggungnya. Dan dengan makanan itu yukimna, dia menegakkan sulbahu, punggungnya. Jadi sekedar bisa beraktivitas. Fa in ghalabatil adamiyu nafsuhu, maka jika jiwanya anak turunan Adam itu mengalahkannya, ghalabat, mengalahkan, al-adamiyya nafsuhu, nafsunya itu mengalahkan anak Adam, artinya ya piye ya ngono lah. Jadi kalau tidak bisa tidak seperti itu, mangan saiki juga iso gitu. Dasar panganan yo enak, cangkem yo enak, awake sehat. Fasulusun li ta'ami, maka jadikanlah sepertiga li ta'ami, sepertiga bagian dari perut itu, li ta'ami, untuk makanan, wa sulusun li syarabi, dan sepertiga bagian untuk minuman, wa sulusun lin nafsi, dan sepertiganya untuk bernafas. Jadi ini adalah petunjuk Rasulullah SAW untuk kebaikan kita. Ya, di sini umum saja, bukan hanya untuk para penuntut ilmu, tapi untuk kita semua. Dan di sini dibawakan oleh penulis untuk memberikan penekanan, ya, kepada para penuntut ilmu, di mana dia harus prihatin dalam mencari ilmu, itu harus sungguh-sungguh, harus prihatin. Orang kok enak-enakan gitu. Maka disarankan seperti ini, ditekankan seperti ini. Tapi ini secara umum. Semestinya kita sekalian ini, umat Nabi Muhammad SAW, terkait dengan makanan atau hidup ini adalah petunjuk untuk kita amalkan. Tapi walaupun toh demikian, ya tidak, secara umum agama ini nggak kereng-kereng amat gitu loh. Ya, nggak kereng-kereng amat. Ya, kalau memang nggak bisa begitu, ya nggak bisa begitu. Masa itu juga iso, malah wetengku loro gitu. Atau dari traktir temannya harus dimakan gitu. Nggak bisa kalau makan beberapa suap, beberapa apa ya, kalau nasi beberapa puluhan gitu, gak iso nih Pak, mubadir liyane gitu. Gak nerima nek sing nyugoi kan gitu. Ya kalau begitu ya sepertiga perut itu, wadah-wadah yang kita miliki ini berupa perut ini, yang dikatakan oleh Nabi tidak ada wadah yang paling buruk, ya, ketika penuh kecuali selain daripada perut. Asbak, wadah puntung rokok, tembor wadah iwak tiwu gitu. Kereneng ada iwak, tapi di perut apa yang mlebu? Roti mlebu gitu. Sego goreng mlebu, sego pecel mlebu, rawon mlebu, kan macam-macam mlebu. Perut ini wis gak pandang bulu ya. Bahkan katanya aspal yang dipangan gitu. Jadi ngurus bangku ya bangku dipangan gitu. Sampai begitu katanya gitu. Ada semboyan begitu. Saya begitulah gitu. Mungkin Nabi mengatakan tidak ada wadah, ya, yang memenuhi wadahnya anak keturunan Adam itu selain dari yang lebih buruk daripada perutnya. Oleh opo yang mlebu gitu loh. Ya, opo yang mlebu gitu. Apa meneh kok awak sehat gitu. Apa meneh mari loro gitu.
Ya, marui gitu. Sugaya apa itu ya? Akeh cek krasa saiki ae. Ini awake sehat nanti. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun begitu gitu, walaupun begitu, Islam itu sudah memberikan aturan, sudah memberikan petunjuk untuk kebaikan kita, dan tidaklah apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah kecuali kebaikan untuk kita. Ya, kebaikan. Jadi tidak terlarang kita makan banyak, itu tidak terlarang. Ya, tidak terlarang. Tapi sesungguhnya kita hidup itu bukan untuk makan gitu. Sesungguhnya kita hidup ini bukan untuk makan, tapi hanya sekedar bisa beraktivitas. Yang mana aktivitas kita itu, ya, aktivitas kita hendaknya bernilai ibadah sebagai tujuan hidup kita di dunia ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita beraktivitas di dunia ini. Maka sekedar bisa beraktivitas gak loyo gitu, ya, gak rasa-rasan, yes, makanan itu gitu, yang bisa menjadikan kita berdiri untuk beraktivitas, tidak lempok gitu karena tidak makan. Ya, demikian itu pada asalnya gitu. Karena memang tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk makan. Tapi makan banyak tidak terlarang. Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kuli dikasih makan sedikit ya nggak kuat. Ya. Tapi kalau sekedar duduk-duduk saja penggaweane, ya ngitung duit, ya itu nggak banyak-banyak, sudah cukup. Bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh makan banyak. Secara hukum asal kita hidup itu, saya ulangi, sekedar untuk bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun dalam kondisi tertentu boleh kita makan lebih, boleh. Kenyang boleh. Hanya saja tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan sampai israf, berlebih-lebihan. Saking berlebih-lebihannya sampai mutah, sampai berdedet gak kelar obah. Nah itu berlebih-lebihan sudah. Ya sudah berlebih-lebihan. Ya, tapi kalau sekedar kenyang saja tidak masalah. Ya, apalagi dalam kondisi yang nafsu mengalahkan kita. Saya contohkan tadi itu. Ya, ini sudah disugoi. Gitu. Tapi dipangan separuh lo gak ilok, gitu. Gak nerima no mesin yugoi, tidak marung, porsinya segitu ya makan. Kalau sudah kenyang jangan sampai berlebihan, ya. Takut keberlebihan, tahan dulu kenyangnya, bungkus saya mulai. Jadi ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam itu yang kedua, Islam itu gampang. Islam itu gak kereng-kereng amat gitu. Tidak plek harus beberapa potong makanan, enggak gitu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan fa in ghalabatil adami nafsuhu, ya. Jika kita semua ini kalah, ya, kalah dengan, artinya tidak bisa tidak gelem gak gelem harus mangan rodo akeh gitu. Apalagi di masa corona harus banyak makan gitu. Itu misalnya. Ya harus makan, nggak apa-apa, ya. Cuma jangan berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW memberikan tip yang sangat bagus. Ya insya Allah jika kita lakukan, kita amalkan, maka itu akan menyehatkan tubuh kita. Ya, menyehatkan tubuh kita. Jadi kalau memang ingin makan banyak, ya tetap patokannya ya usahakan untuk sepertiga perut kita ini diisi makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan dikebut makanan semua sehingga kayak iso napas megap begitu. Gak ada ruang untuk napas. Gitu. Nah, hubungannya dengan para penuntut ilmu, di sini dibawakan agar para penuntut ilmu itu memperhatikan yang demikian ini. Ya, lebih memperhatikan masalah ini. Apalagi dia mempelajari langsung, ya,
dawuhnya Rasulullah SAW, sabdanya Rasulullah SAW ini. Dia harus mengamalkan itu. Ketika dia mencari ilmu, dia harus prihatin, dia harus jangan sampai kekenyangan sehingga menjadikan dia loyo dan lemah di dalam menghafal, ya, di dalam menangkap pelajaran. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Yang kelima, atasabbutu fil futya. Hati-hati di dalam berfatwa. At-tasbitu fil futya, berhati-hati di dalam berfatwa. Artinya memberikan nasihat agama, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal agama, soal kebaikan. Jadi kita disuruh berhati-hati. Dulu para alim itu nggak seperti zaman kita ini. Ditanya apa saja kita zaman kita ini jawab. Apalagi kalau sudah masuk YouTube kayak gini-gini. Kalau ditanya ini nggak bisa jawab, izin gitu. Langsung sak donya sing ngasih gitu. Ya, apalagi sudah bergelar ustadz, bergelar kiai gitu. Kalau nggak ditanya, apalagi di hadapan orang banyak. Kalau mau nggak jawab itu loh, malu katanya. Sukan, ya, sawangane kok goblok tenan gitu. Maka terus jawab, takoni opo jawab ae. Ini bertolak belakang dengan kebiasaan para alim dahulu. Para alim dahulu ketika ditanya nggak langsung dijawab. Bahkan seringkali dia beralasan, coba sampean tanya si ulama itu, si kiai itu, tanya itu. Takutnya apa? Takutnya dia salah di dalam menjawab atau kurang tepat di dalam memberikan jawaban. Itu orang alim dahulu. Istilahnya kalau orang-orang kita mengatakan, wong biyen iku sing ndek ilmu iku dicekeli. Ndek ilmu iku dicekel. Saiki iku diblorno ngene. Punya pengalaman saiki dikandak-kandakno. Gitu. Dirijini iso makan utuk-utukno. Biyen ngono ku nengaya itu. Ya, dikandak-kandakno. Aku iso ngene gitu. Jarene wong-wong saiki ngono. Wong biyen iku duwe ilmu iku dicekeli didelikno. Saiki ku malah diobral, buka pendaftaran. Maksudnya ilmu begitu. Maksudnya. Artinya kurang lebih seperti ini. Kalau orang dulu itu memang tawadhu, ya, rendah hati, tidak menonjol-nonjolkan dirinya. Kalaupun ditanya itu enggak seperti orang sekarang. Kalau ada yang dirasa lebih alim, disuruh tanya kepada yang lebih alim, seperti itu. Karena mereka berhati-hati di dalam berfatwa, ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Man uftiya, barang siapa yang diberi fatwa, barang siapa yang diberikan jawaban agama, diberikan petunjuk agama, ya, ditunjukkan kepada kebaikan menurut fatwanya itu, ya, barang siapa diberikan fatwa bi ghairi ilmin, fatwanya itu tanpa dasar ilmu. Barang siapa yang diberikan fatwa dengan tidak dilandasi ilmu, fatwanya asbun, berarti asal bunyinya, ya. Dan ternyata nggak benar itu fatwanya, katakan karena ismu ala man aftahu, karena ismu adalah dosanya kalau dia salah, fatwanya diamalkan dan salah, sehingga orang itu kan jatuh kepada suatu maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ismu ala man aftahu, maka dosanya adalah bagi orang yang memberikan fatwa kepadanya.
Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Wa man, dan barang siapa asyara memberikan petunjuk ala akhihi kepada saudaranya bi amrin dengan suatu permasalahan ya'lamu yang dia mengetahui anna ar-rusyda sesungguhnya petunjuknya itu fi ghairihi tidak semestinya, tidak benar, bukan tidak kepada petunjuk yang benar, faqad khonahu, maka sungguh dia telah mengkhianatinya. Jadi ini akibat dari fatwa yang salah. Orang yang memberikan fatwa akan kena dosa, seperti orang yang menunjukkan suatu keburukan, maka dia akan mendapatkan dosanya orang yang ditunjukinya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi, dan begitu pula sebaliknya. Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang melakukannya itu. Dan begitu sebaliknya, orang yang menunjukkan kepada suatu keburukan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang melakukannya. Nah, kalau yang melakukannya itu banyak, berarti dosanya tambah banyak. Jadilah dampaknya kalau gampang ngomong, gampang berfatwa. Jadi kalau nggak benar-benar yakin gitu, ya jangan menjawab. Jangankan kita, tidak apa-apanya. Imam Ahmad tuh ada orang datang dari kampung dengan pesanan pertanyaan berapa puluh, 50 atau berapa 100 itu saya lupa. 50, 20. Itu yang dijawab cuma 3 tuh berapa. Sampai yang tanya ini, wah Imam Saman gak malu dah gitu. Saya gitu. Saman tuh al-faqih dan sebagainya gini, masa gak bisa jawab gitu. Padahal itu imam besar. Ini orang datang dari kampung dengan membawa titipan pertanyaan, gitu. Titipan pertanyaan banyak sekali, hanya dapat jawaban cuma beberapa gelintir pertanyaan. Gak malu. Karena ini urusan agama. Kalau rusak semuanya. Beda dengan urusan dunia. Saya memberikan fatwa urusan dunia. Carane miyang. Paling ya rugi gak oleh rugi bensin, rugi solar. Memberikan fatwa tentang ngurusi windu gitu, tambak gitu. Ya paling rugi sak petak, rong petak, rugi donya gitu. Tapi kalau urusan agama ini ruginya sampai akhirat. Ya, ruginya sampai akhirat. Jadi dia mendapatkan dosa. Kalau fatwanya itu salah, dia mendapatkan dosa dari fatwanya itu. Atau kalau dia memberikan isyarat petunjuk suatu perkara kepada orang lain, yang mana dia tahu kalau petunjuk itu gak benar, tapi mungkin karena malu gak menjawab atau alasan yang lain, maka dikatakan orang ini telah berkhianat. Yang mana orang tanya kepada kita itu karena dia percaya kepada kita, lalu kita kasih jawaban yang salah. Ya, ini khianat. Nah, ini untuk orang yang terkait dengan adab berilmu. Maka orang yang alim hendaknya berhati-hati, orang yang bodoh lebih hati-hati lagi. Orang yang alim berhati-hati, orang yang bodoh lebih hati-hati lagi karena dia bodoh. Kemudian yang keenam adalah al-ibti'adu anil ma'asi, menjauhi maksiat. Jadi orang semakin alim, maka seharusnya dia semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah berilmu, tambah bertakwa. Karena semakin banyak yang dia tahu, semakin mengenal Allah, semakin mengenal kewajiban, larangan, maka sudah semestinya dia lebih takwa
dari sebelumnya. Semakin berilmu, semakin punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah berani. Ya. Makanya sering saya sampaikan, jangan kita meninggalkan hal yang sunnah karena menganggap itu sunnah, atau kita melakukan suatu yang makruh dengan alasan itu makruh. Semestinya kita semakin tahu, maka semakin beramal, semakin bersemangat untuk mengamalkan yang sunnah, dan semakin berusaha untuk menjauhi yang makruh. Karena yang makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Yang benci siapa? Ya Allah dan Rasulnya. Kita dibenci manusia saja nggak mau kan. Dibenci istri, wah bingung, kayak seturu, iso kendat. Iso nguju pengalaman. Sedino gak diwawa mbek bojo Mas. Itu Mas. Ya Allah yang benci kok kita. Padahal kita tahu itu Allah benci kan. Tapi kita lakukan. Kita tahu ini amalan yang disuruh oleh Nabi walaupun hukumnya sunnah. Ya kita berusaha untuk mengamalkan. Bukan kemudian kita tinggalkan gara-gara hukumnya sunnah, ini enggak wajib. Orang yang semakin berilmu maka semakin mengamalkan, semakin takwa gitu. Berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Satu contoh kecil ya kawan. Kan sudah kita pelajari nih, kita tahu nih. Doa gitu misalnya, doa, mau tidur doa, mau apa doa. Jangan ditinggalkan gitu. Ya, jangan ditinggalkan. Ayo, sunnah wae kuwi. Kita meninggalkan mungkin karena lupa, bisa diterima. Tapi kalau meninggalkan alasannya sunnah ini. Gitu. Mau tidur disuruh wudu, kan dianjurkan untuk wudu. Hukumnya nggak wajib. Wudu sebagai wudu sholat. Kita tinggalkan karena apa? Nggak wajib ini. Ya, tidak seperti itu akhlaknya orang yang berilmu. Kalaupun kita tidak wudu ketika hendak tidur, bukan karena alasan itu hukumnya sunnah, ya, tapi mungkin karena kita lupa, tapi karena mungkin kita sakit, gitu. Mungkin karena ya wis sangat ngantuk, gitu. Dan sebagainya, ya, nggak ada air dan sebagainya. Jangan bikin alasan karena itu sunnah. Itu bukan akhlaknya orang yang berilmu. Semakin kita berilmu, maka seharusnya semestinya kita semakin takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Dijelaskan oleh para ulama secara umum, berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berusaha semaksimal untuk menjauhi apa yang dilarangnya, karena kita tahu, karena kita berilmu. Bahwa ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bisa menjauhi, bagi para penuntut ilmu, berusaha bisa menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau di antara kita yang tolib ini, para tulab ini, penuntut ilmu ini, ada yang melakukan kemaksiatan, yo terus dicela gitu. Ah, iso ngomong itu, iso nglakoni. Gitu. Ya, nah kita ini manusia gitu ya, kita manusia. Jadi hukum kita manusia itu untuk orang lain. Gitu. Kalau untuk kita sendiri tuh jangan gitu. Nanti malah saenake dhewe. Namanya juga manusia. Kayak alasan dhewe ndak awake gitu. Jangan. Tapi kalau kita mendapati teman kita yang mungkin kita sama-sama belajar tahu, kok ijek katakanlah ngombe ijek tangan kiwa gitu. Ya itu sudah dicela. Diingatkan, ya, jangan dicela. Iki ilmu gak iso ngamalno, ngaji wis 2 tahun kaya. Padahal tangane yo apik ya. Manusiawi kadang-kadang itu kita harus toleran lagi dalam masalah ini. Justru mungkin Allah menjadikan dia lupa sehingga minum tangan kiri. Itu ladang amal untuk kita. Antum mungkin nggak ngomong di sini, tapi ketika mendapati teman antum seperti itu, gitu. Nah itulah ada amal untuk antum berdakwah.
mengingatkan dengan cara mengingatkan. Ya. Ayo tangani. Kalau begitu pilah gitu lah. Sebenarnya dia ingat gitu. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya orang mesti ya kadang melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi itu jangan untuk diri sendiri, jangan beralasan untuk diri sendiri. Untuk orang lain ya. Kita melihat orang lain seperti itu. Karena namanya manusia, kata Rasulullah SAW, al-insanu makanul khotowan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Justru dengan salah dan lupa itu Allah buka pintu baginya untuk kembali, untuk bertobat. Gitu. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah bertaubat. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam, manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya pasti terjatuh kepada kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah wa khairul khotoina at-tawwabun. Mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk menjauhi dari kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala, mulai membawakan ayat ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarangnya. Wa yu'allimukumullah, Allah yang telah Allah mengajarkan kepada kalian, Allah yang mengajarkan kepada kalian tentang hukum-hukum. Ini ayat ini panjang, ya. Ayat ini panjang. Di antaranya disebutkan tentang hukum utang piutang, agar orang yang berutang, ya, orang yang terikat dengan hutang piutang itu mencatat, ya, mencatat. Nah, itu adalah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu seperti itu, agar ketika terjadi sesuatu yang berengkel ada buktinya, ya, ada buktinya. Malah sekarang dikasih materai misalnya, ada buktinya. Lo iku lo, mungkin sampean omongannya sembelenjani, tapi iki buktine tulisannya sampean, tanda tangani sampean. Tanda tanganku gak ngono. Iya pancen sampean di tanda tangan loro kok. Tanda tangannya luru-luru ini serah. Jadi Islam itu sudah memberikan materi seperti itu. Allah sudah mengajari kita gitu. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diperintahkannya dan menjawab yang dilarangnya. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang diperintahkan kalau tidak belajar. Kalau tidak berilmu, nggak mungkin kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita nggak tahu kalau itu larangan Allah. Artinya kita tahu, kita berilmu tentang itu. Maka ketika dia menjalankan karena Allah, ketika dia menjauhi karena Allah, karena dia mengetahui, maka dia melakukan. Karena dia mengetahui, dia meninggalkan. Karena amal itu tidak diterima kecuali karena Allah, ya kita karena Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yang mengajari kalian. Ya, kadang-kadang ketika kita belajar ini belum paham, tapi saat kita menyampaikan ternyata muncul gitu penjelasan seperti ini. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengajari kita dengan banyak cara. Makanya agar kita betul-betul mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang maksudnya bukan ilmu cukup teko gitu, ndak gitu. Gak belajar tapi teko dewi. Bukan itu. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Ya, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka yang datang adalah ilmunya setan. Ya, ilmunya setan. Kita berharap dapat ilmunya Allah tapi dengan cara yang maksiat. Dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Maka yang datang adalah ilmu setan. Semakin berilmu, semakin banyak mendolimi orang lain. Semakin berilmu, semakin kasar kepada istrinya, kepada suaminya.
Ya. Jadi gurumu iki wong atau setan? Nah, kita ngomong-ngomong bojone. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan pengajaran kepada kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Baik yang kita lakukan karena Allah ataupun tidak. Baik yang kecil ataupun yang besar. Baik yang rame-rame ataupun yang sembunyi-sembunyi, Allah maha mengetahui segala-galanya. Kemudian mu'allif membawakan ayat yang kedua agar kita, para penuntut ilmu atau orang yang sudah berilmu, menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga-telinga kita. Karena setelah kalimat itu akan ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan atau yang harus kita tinggalkan. Begitu kurang lebih yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam kondisi tertentu permasalahan kita, kemudian kita pilih bersikap seperti ini, ya, bersikap seperti ini, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar yang seperti itu dan sukses itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan dan solusi yang akan muncul. Ya, akan Allah pilihkan, akan jadikan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita memilih permasalahan itu. Makanya di dalam ayat yang lain juga disebutkan seperti itu, ya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan menjadikan untuk kalian solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikan rizki kepada kalian dari arah yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya solusi, jalan keluar, makhraja, tempat keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Takwa ini dalam ayat yang di kitab kita ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan bagi kalian apa? Furqana, pembeda, bisa membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang buruk. Dalam satu permasalahan kita memilih yang ini karena kita tahu ini dampaknya ini dampaknya ini, maka kita pilih yang ini. Itu adalah furqan, ya, kemampuan untuk bisa membedakan. Yang bagi orang lain mungkin tidak bisa, ya, tidak bisa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, wa yukaffir, dan menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu zat yang mempunyai keutamaan yang agung. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja, sehingga dia bisa membedakan. Ya, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita. Demikian Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, beberapa poin hadis yang bisa kita kaji bersama-sama. Dan ini adalah penutup dari bab tentang adabul ilm. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada
adabus safar. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk antum sekalian. Dan marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.